Kita sudah mempelajari bagaimana menghitung konsentrasi larutan dalam berbagai satuan konsentrasi. Nah, tahap berikutnya adalah kita juga harus mampu merubah satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain. Kalau di bab yang lalu, di bab redoks, dibutuhkan ketelitian yang tinggi, maka di bab larutan ini yang dibutuhkan adalah kemampuan logika kita. Kita harus mampu menggunakan logika kita untuk menyelesaikan konversi antar satuan konsentrasi. Seperti telah kita ketahui bahwa konsentrasi itu selalu dinyatakan dengan dua hal. Selalu konsentrasi itu dinyatakan dalam jumlah zat terlarut di dalam larutan atau pelarut. Jadi ada dua faktor di sini. Ada zat terlarut, kemudian ada larutan atau pelarut. Oleh karena itu kalau kita lihat dari rumus konsentrasi yang sudah kita pelajari, selalu ada dua hal. Ada pembilang, ada penyebut. Di mana pembilang itu selalu zat terlarut. Nah, penyebutnya itu bisa pelarut, bisa larutan. Nah, konsep bahwa pembilang itu zat terlarut dan penyebut itu adalah pelarut atau larutan, itu harus dipegang teguh ketika kita melakukan konversi antar satuan konsentrasi. Saya beri contoh, misalnya kita diminta merubah konsentrasi dari persen massa ke molaritas. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tuliskan rumus dari masing-masing konsentrasi tersebut. Nah, kita tuliskan saja rumus dari persen massa apa, rumus dari molaritas itu apa. Jadi persen massa itu adalah gram terlarut dalam gram larutan, sedangkan molaritas itu mol terlarut dalam liter larutan. Nah, dengan konsep bahwa pembilang itu adalah selalu zat terlarut dan penyebut itu bisa larutan atau pelarut, maka konversi yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Kita lihat pembilangnya, berarti gram terlarut ini harus dikonversi menjadi mol terlarut, sedangkan gram larutan itu harus dikonversi menjadi liter larutan. Mengkonversi dari gram ke mol, masih ingat kan? Ketika saya akan mengkonversi gram menjadi mol, maka yang diperlukan adalah berat molekul. Maka pasti Anda diberi data berat molekul. Nah, sedangkan kalau kita mau mengkonversi dari larutan, dari gram larutan menjadi liter larutan, maka pasti Anda di situ diberi data densitas. Masih ingat kan, densitas itu adalah massa per volume, maka volumenya itu adalah massa dibagi dengan densitas. Akan tetapi jangan lupa bahwa densitas itu satuannya adalah gram per mililiter. Sedangkan dalam hal ini yang dimintakan adalah liter. Jadi jangan lupa ketika Anda selesai menghitung volume dari densitas, maka masih harus Anda konversi ke dalam liter. Dengan mengingat bahwa 1 liter itu adalah 1000 mililiter. Nah, dengan demikian Anda bisa menghitung molaritasnya. Molnya didapatkan dari gram dibagi dengan mr, liternya didapat dari densitas, kemudian dijadikan liter. Konversi ini tidak terlalu sulit karena dimensinya sama. Jadi ini terlarut, kemudian ini larutan dan larutan. Yang agak susah nanti kalau ada dimensi yang tidak sama.
Jadi Anda harus melakukan konversi bukan hanya 1 kali, tapi mungkin 2 atau 3 kali. Saya beri contoh, misalnya Anda diminta merubah persen massa dari molaritas ke molalitas, atau dari persen massa ke molalitas. Misalnya kita akan mengkonversi dari molaritas ke molalitas. Tahapannya sama, tuliskan dulu rumus dari masing-masing konsentrasi itu apa. Ini contohnya. Molaritas itu mol terlarut per liter larutan, sedangkan molalitas itu mol terlarut terhadap kilogram pelarut. Di sisi pembilang sebetulnya tidak ada masalah. Anda kan harus mengkonversi dari sini ke sini, dari ini penyebutnya adalah ini. Kalau dilihat di sini, pembilang yang di kiri itu mol terlarut, di kanan juga mol terlarut. Jadi sudah, jangan dikonversi. Pakai saja data mol terlarut ini untuk menghitung mol terlarut yang di molalitas. Jadi sekali lagi, kalau dimensinya dan satuannya sudah sama, jangan diapa-apakan, jangan dikalikan MR atau diapakan, tapi gunakan data yang ada di sini untuk menghitung data yang ditanyakan. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan adalah yang penyebut. Di molaritas itu per liter larutan, sedangkan di molalitas itu kilogram per larut. Jadi ada 2 dimensi yang berbeda di sini. Yang satu dimensi volume, liter, yang molalitas dimensinya massa, kilogram. Yang di molaritas dimensinya adalah larutan, yang di molalitas dimensinya adalah pelarut. Jadi Anda harus melakukan 2 kali konversi. Konversi untuk satuan liter ke satuan massa, kemudian konversi dari larutan ke pelarut. Gitu. Kalau kita mau mengkonversi satuan volume ke satuan massa, pasti Anda di sini diberi data densitas. D sama dengan M per V, maka M itu adalah D kali V. Dengan data densitas ini, Anda bisa mempunyai massa dari larutan. Sekarang bagaimana kita mengkonversi larutan ini ke pelarut? Kita masih ingatkan larutan itu sama dengan pelarut ditambah terlarut. Sehingga kalau kita mau mencari pelarutnya, itu adalah larutan dikurangi terlarut. Larutannya kita sudah punya, ini sudah kita hitung. Jadi kita bisa pakai datanya. Nah, sekarang zat terlarutnya ini dari mana? Kembali ke konsep tadi bahwa yang terlarut itu selalu pembilang. Maka Anda bisa menghitung terlarut itu dari sini. Tapi Anda lihat sekarang bahwa terlarut di sini satuannya adalah mol. Sedangkan dalam konsep yang di sini ini dimintanya dalam massa. Ya tidak masalah. Dari mol ke massa kan Anda tinggal kalikan dengan berat molekulnya. Anda dapat zat terlarutnya. Dengan demikian maka saya bisa menghitung pelarutnya berapa. Nah, tapi kalau dilihat dari konsep densitas itu adalah massa per volume dalam gram per mililiter, maka data larutan yang di sini pasti saya akan dapatnya adalah dalam mililiter. Nah, otomatis larutan yang saya dapatkan di sini, larutannya itu adalah dalam gram. Nah, Anda harus hati-hati, sedangkan dalam molalitas yang diminta pelarutnya itu dalam kilogram. Tidak masalah, kita masih ingat 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Jadi Anda bisa lihat di sini memang agak lebih kompleks ketika kita diminta mengkonversi satuan konsentrasi yang dimensinya tidak sama.
Tapi tidak masalah, dengan logika yang baik pasti kita bisa menyelesaikan konversi apapun dalam satuan konsentrasi.